Belum, Pak. Masih banyak, Belum. masih banyak yang belum join. Ini masih baru 11 orang. Udah berapa? 11, 12 kurang. 11. 11 ya. Nah. Mas, Pak. Oke, Franky, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Yang lainnya gimana kabarnya? Sehat? Oke, bagi yang sudah join, absen dulu ya. Absen gimana, Pak? Ini aja buat ketikin nama aja. Oke, kalian semua pada sehat semua ya? Belum ada yang sakit kan? Halo? Sakit di dompet, Pak. Maklum sekarang tanggal tua ya. Oke. Oke ya, ini kita pertemuan ke-11. Mungkin kayaknya sampai ini ya, akhir ujian semester atau sampai pertemuan ke-15 kita mungkin online ya. Dikarenakan sih sekarang kan masih istilahnya Batam kan daerah zona merah ya. Jadi kalian semua harus jaga diri, jaga baik-baik gitu. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Seputar mata kuliah kecerdasan buatan. Pak, Ya. dari kemarin masih ditunggu-tunggu loh, Pak. Oh itu ya? Malam ini ya? Sorry, saya lupa. Oke, malam ini nanti saya send. Soalnya sudah saya cek separuh, tinggal dikit lagi sih gitu. Kenapa? Materi yang kemarin ada mau saya tanyain, Pak. Soal Ya. apa itu, Frank? Setelah a priori itu logika apa ya? Bentar saya buka dulu e-learningnya. Atau itu data mining ya? Lupa saya. Data mining enggak? Data mining itu, Franky. Ya, data mining sama kecerdasan buatan ini sebenarnya sih ini ya mirip-mirip, itu kan gabungan mata kuliah ya. Biasanya itu antara data mining dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu saling terkait antara satu sama lainnya. Oke. Ya. Jadi yang kemarin mungkin bisa salah satu untuk bahan skripsi ya. Boleh pakai kecerdasan buatan atau pakai data mining gitu. Oh, yang ini, Pak. Yang apa? Algoritma genetika. Ya, kenapa itu? Itu mau tanya Pak yang di Mencari notnya. Pertama itu tadi bentar. Di mana ya? Ada assume-nya di contoh kasus. Seleksi roulette wheel ini, Pak. Di Iya. seleksinya. Kenapa itu? Kan bisa pakai acak kan? Itu kan udah acak. Habis itu di contoh yang di PPT yang Bapak kasih itu seleksi, itu gimana kita tahu kalau itu diseleksi ya? Soalnya ada yang dihilangkan dari itu. Yang PPT yang terakhir itu ya? Iya, PPT algoritma genetika yang chapter 9. Chapter 9 itu kan punya saya kan nggak lengkap ya PPT-nya. Hah? PPT-nya nggak lengkap kan? Enggak, saya ada di satu slide masih saya bingung gitu. Gini aja deh, nanti kirim aja ke saya ya. Kirim ke saya nanti slide-nya yang dimana yang bingungnya gitu. Ya, kirim aja ke LAN atau ke WA ya. Oke, Pak.
Oke ya, selamat malam. Kita mulai materinya ya. Kita on time sudah jam 7 lewat 3 menit. Oke, untuk chapter 11 kita bahas tentang machine learning. Itu hari ini kita bahas tentang pengantar machine learning. Kita nggak sampai hitung-hitungan algoritmanya. Istilahnya sih, apa itu machine learning, terus apa sih proses kerjanya, kebutuhannya, kita mulai aja. Oke, saya bentar. Oke. Ini chapter 11. Sudah nampak semua? Sudah? Udah. Slide-nya ya. Jadi chapter 11 kita bahas tentang pengenalan machine learning. Oke. Jadi machine learning itu salah satu metode teknik yang istilahnya yang neck down, yang ngetren ya, yang banyak dikembangkan. Terus banyak juga kita gunakan. Untuk komputerisasi itu salah satunya itu karena di machine learning itu dapat meniru perilaku manusia, terus salah satunya itu bisa mengambil keputusan. Jadi di machine learning itu ada juga yang disebut dengan nanti terminologi deep learning itu untuk chapter selanjutnya. Ya, jadi istilahnya pertama itu ada kecerdasan buatan, terus ada data mining ya, terus di tengah-tengahnya itu pengembangannya itu ada disebut dengan machine learning. Machine learning itu biasanya gabungan antara data mining dan kecerdasan buatan. Terus di machine learning nanti ada subnya lagi, itu disebut dengan deep learning. Itu kita bahas tentang deep learningnya itu minggu depan. Jadi machine learning itu tujuannya itu sampelnya, logikanya itu yang dipakai itu jaringan saraf tiruan ya. Chapter kemarin kan sudah kita bahas tentang jaringan saraf tiruan. Terus atau bisa juga pakai decision tree. Itu juga bisa pakai algoritma machine learning atau SVN ya, itu bisa juga. Di machine learning itu metode analis data yang mengotomatisasi pembuatan model analik. Jadi ini machine learning adalah salah satu cabang dari ilmu kecerdasan buatan, istilahnya sub cabangnya ya. Jadi di machine learning itu berdasarkan pada ide bahwa mesin seharusnya bisa belajar atau melearning ya, atau beradaptasi melalui pengalaman. Mesin learning tidak bisa berpikir ya, karena dia perlu data. Datanya itu biasanya dari data mining ya, makanya diolah supaya mesinnya itu bisa belajar dan berpikir. Terus di machine learning itu bagaimana kita mengenali secara otomatis pola kompleks dan membuat keputusan secara cerdas berdasarkan data. Ya, machine learning tidak akan jalan, tidak akan bagus tanpa adanya data. Jadi di machine learning itu dia perlu data. Contoh yang machine learning itu adalah untuk pengenalan gambar ya. Jadi istilahnya kita bisa tebak, oh itu wajahnya Saiful, itu wajahnya si Budi, atau itu si Kelvin gitu ya. Terus aplikasi yang machine learning itu seperti Siri atau chatbot ya, chatbot itu salah satu machine learning. Terus aplikasi-aplikasi lainnya yang sekarang ngetren itu bagian dari machine learning. Terus di machine learning itu dengan AI itu apa sih gitu ya. Terus perbedaannya itu apa? Oke. Kalau di kecerdasan buatan itu mengacu pada prosedur pemrograman komputer atau di mesinnya ya. Jadi istilahnya yang mengambil data yang rasional. Oke. Untuk mengambil keputusannya. Sebagai contoh, itu AI itu digunakan untuk memeriksa apakah parameter tertentu itu berperilaku normal ataupun tidak normal. Itu yang konsep secara umum ya di AI. Kalau di machine learning itu istilahnya kan bagian dari AI, istilahnya kan bagian ilmunya ya. Itu mesin dilatih untuk belajar dari pengalaman masa lalu.
pengalaman masa lalu itu contohnya data-data yang kita input ya. Jadi itu dikembangkan, terus dikumpulkan, terus digunakan algoritma. Contohnya algoritma itu kan seperti naive Bayes, support vector machine, terus decision tree, itu salah satu algoritma di machine learning. Machine learning sama statistik apa sih bedanya? Kalau statistik kan itu ini ya, memanfaatkan data baik dari keseluruhan populasi atau sampel. Jadi itu nanti kan untuk analisa. Terus menyajikan kesimpulan. Itu kan model di statistik. Contohnya itu ada standar deviasi, ada regresi, ada varian, probabilitas bersyarat, dan lain-lainnya. Itu kan model dari statistik. Jadi statistik sama machine learning itu beda ya. Ini modelnya. Bagaimana sih machine learning itu dapat bekerja? Jadi machine learning itu ada 3 tahap, itu wajib ada data di input. Machine learning tidak akan jalan atau bekerja itu tanpa adanya data ya. Contohnya datanya bisa pakai text mining, seperti data mining kemarin, itu ada text file, itu bisa ya. Atau spreadsheet, atau database SQL, itu data di input. Data-data itu nanti direpresentasikan, istilahnya di ini ya, abstraksi datanya, diproses, terus di pembelajaran, itu kan menggunakan salah satu di algoritma, baru nanti digeneralisasi ya, itu untuk di-develop untuk hasilnya apa sih di machine learning. Jadi ini prosesnya machine learning, prosesnya sederhana tapi dia ribet ya di algoritmanya. Terus ini ya, di machine learning itu ada step by step. Apa sih langkah-langkah yang diperlukan supaya kita membangun atau merancang sebuah machine learning? Pertama sekali wajib ada data. Tanpa data itu impossible dan machine learning-nya tidak akan berjalan. Semakin data banyak itu semakin bagus untuk learning-nya atau pembelajarannya di machine learning. Contoh data itu bisa dalam bentuk Excel, Access, file, text, database, dan lain-lainnya itu data ya, untuk pembelajarannya. Terus kedua, kita persiapkan datanya. Setiap proses analisis berkembang dengan kualitas data yang digunakan. Jadi semakin datanya kompleks, terus semakin datanya beragam, itu maka akan mesin itu akan semakin bagus untuk learning-nya atau untuk pembelajarannya. Jadi itu tergantung dari kualitas data yang kita input kumpulkan. Selanjutnya itu ada disebut dengan melatih sebuah model ya. Di sini istilahnya itu menggunakan algoritma. Mesin learning itu banyak sekali algoritma. Di mana sih algoritma yang kira-kira cocok? Contohnya dengan kasus si A atau kasus si B, kasus si C, itu masing-masing kasus mungkin beda algoritma ya. Jadi kita harus istilahnya pandai-pandai memilah-milah mana algoritma yang cocok. Terus data yang disiapkan dibagi menjadi 2, itu ada data train atau data set. Ya, data test, sorry. Data train itu untuk data training data, itu digunakan untuk kita mengembangkan model. Data kedua, data set itu data istilahnya yang data sebagai referensi, ya, atau hasilnya itu kira-kira apa. Kedua data ini nanti digabungkan itu untuk jadikan model. Terus ada lagi tentang evaluasi model. Di sini untuk menguji keakuratan bagian kedua dari data yang kita gunakan, langkah ini kita untuk menentukan ketepatan dalam pemilihan algoritma ya, berdasarkan hasil-hasil yang diuji. Maksudnya di pengujian ini kira-kira tepat nggak sih algoritma untuk pemodelannya. Oke. Terus langkah-langkah selanjutnya itu bagaimana sih kita untuk meningkatkan kinerja. Langkah ini digunakan kita untuk melibatkan pemilihan model yang berbeda atau istilahnya kita memperkenalkan lebih baik variabel-variabel kita untuk
meningkatkan di efisiensinya. Oleh sebab itu dibutuhkan banyak waktu kita untuk mengumpulkan data dan persiapan data ya. Istilahnya kita untuk validasi data untuk supaya gimana sih datanya itu kita valid. Oke. Di sini ada machine learning dan kecerdasan buatan ya. Jadi di ciri khasnya machine learning itu ada tentang proses pelatihan atau training set atau proses pembelajaran ya. Jadi di machine learning itu membutuhkan data untuk supaya kita trainingnya. Jadi untuk membangun sebuah machine learning itu beberapa ada kurang lebih 7. Pertama kita untuk collect data, misalnya kita kumpulin data yang seperti tadi. Terus kita persiapkan data masukan, prepare input data. Apa sih data-data yang akan kita masukkan? Terus kita menganalisis data masukan. Ya, jadi ini untuk input data, kita analisa. Terus itu kita memperlihatkan keterlibatan manusia, istilahnya untuk human involvement-nya. Terus kita menggunakan algoritma, itu kita latih algoritma, kita uji algoritma, dan kita menggunakan algoritma untuk prosesnya step by step untuk membangun sebuah machine learning. Selanjutnya, data dalam machine learning. Tanpa data is impossible untuk mentraining. Karena machine learning itu bukan manusia, jadi dia diperlukan data supaya untuk bisa training atau bekerja. Jadi, artinya semua aplikasi machine learning itu membutuhkan data sebagai bahan training ya. Jadi, usilahnya untuk menghasilkan output. Oke. Terus sebelum aplikasi machine learning bisa bekerja, maka kita membutuhkan data untuk di training, ya. Jadi hasil training itu nanti akan diuji atau dites dengan data yang sama atau yang bertolak belakang. Ini untuk data-data yang ada di machine learning. Oke ya. Terus algoritma di machine learning dikelompokkan ada 3 algoritma. Itu pertama adalah pembelajaran terarah atau supervised learning. Istilahnya algoritma ini untuk pengelompokan ya, atau algoritma klasifikasi ya. Di algoritma ini yang belajar itu berdasarkan sekumpulan contoh ini ya, istilahnya untuk masukan, untuk keluaran. Jadi ini nanti dikelompokin di algoritma untuk supervised learning-nya. Nih, jadi istilahnya untuk contohnya tinggi badan, sekian kan. Itu biasanya kita pakai dysentery. Kemarin sudah belajar tentang dysentery ya. Itu istilahnya untuk klasifikasi. Terus ada lagi untuk pembelajaran tak terarah atau unsupervised learning. Di sini itu istilahnya kita untuk penggolongan, istilahnya kita cluster ya. Di ini tujuannya itu kita mencari pola-pola apa sih yang menarik, yang cocok, yang di input yang diberikan. Jadi meskipun tidak disediakan keluaran yang tepat secara eksplisit, itu salah satunya di unsupervised learning itu paling umum digunakan adalah tentang clustering atau pengelompokan. Di datamin sudah saya jelasin ya apa itu clustering. Contoh unsupervised learning itu ini ya, contoh sederhananya itu sopir taksi secara perlahan menciptakan konsep ini macet atau tidak macet ya. Jadi ini kita kelompokkan. Ini contoh sederhana dari konsep di machine learning. Yang terakhir itu ada disebut dengan semi supervised learning atau pembelajaran semi terarah. Maksudnya ini gabungan antara supervised learning dan unsupervised learning untuk menghasilkan suatu fungsi baru ya. Jadi di sini algoritma ini menggabungkan dua yang tadi ya, untuk masukan dan keluaran yang tepat ya. Itu untuk jadi algoritma yang semi supervised learning. Itu 3 bagian algoritma yang ada yang di machine learning yang pengelompokannya. Terus ini model-model dari algoritma ya.
Ada disebut dengan reinforcement learning, atau ini mengajarkan bagaimana cara bertindak untuk menghadapi suatu masalah. Yang suatu tindakan itu istilahnya apa sih dampaknya. Jadi algoritma pembelajaran itu diterapkan untuk ini ya, supaya gimana sih supaya cerdas, bisa menyesuaikan kondisi sesuai dengan kebutuhan ya. Istilahnya untuk reward, untuk feedbacknya itu apa gitu. Ini untuk di algoritmanya. Terus decision tree sudah belajar ya, itu tentang pohon keputusan. Ini termasuk di kelompok di supervised learning. Ini istilahnya kita untuk ini ya, prediksi. Ya, nanti kan di decision tree itu kan istilahnya untuk masing-masing node ya atau cabangnya. Nanti untuk menghasilkan. Di decision tree itu yang terkenal itu algoritma C45, sudah belajar ya di data mining. Karena machine learning itu gabungan dari data mining sama kecerdasan buatan. Jadi intinya itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Oke. Terus ada juga jaringan saraf tiruan atau adversarial neural network ya. Itu algoritma yang didesain itu untuk cara kerja meniru jaringan saraf manusia. Jadi istilahnya kita menggunakan node-node ya, tapi di dalam bentuk model itu secara komputerisasi. Terus ada lagi itu pengelompokan atau clustering ya. Contohnya itu untuk unsupervised learning. Di sini ini pengelompokan sebuah proses untuk kita mengorganisasikan objek menjadi beberapa kelompok memiliki anggota yang mirip dalam hal tertentu. Ini jenisnya untuk pengelompok-kelompokan yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita bahas tentang jaringan Bayes atau Bayesian network ya. Ini algoritma ini memungkinkan kita untuk gimana sih kita merepresentasikan yang efisien. Terus gimana sih kita membuat penelaran dengan teliti ya. Terus untuk kepastiannya. Di algoritma Bayesian network itu nantinya setiap node yang ada pada graf itu mempresentasikan variabel acak, di mana sisi-sisi antara node tersebut kita mempresentasikan secara probabilitas untuk ketergantungan antar variabel. Terus ada lagi pemrograman logika induktif. Di sini itu melakukan pendekatan pembelajaran mesin itu yang mempelajari secara konstruktif induktif dalam bentuk first order ya. Contohnya itu untuk pengaturan yang ada. Jadi di sini ini menekankan pada representasi dari hipotesis sebagai program logika. Ini untuk model pemrograman logika induktif. Selanjutnya kita bahas tentang sekilas algoritma di machine learning. Kita bahas tentang support vector machine atau biasa dengan singkat dengan SVM ya. Itu dikembangkan oleh Boser, Guyon, dan Vepnik itu pada tahun 1992. Konsep di sini ini sederhana sebagai usaha mencari hyperplane. Istilahnya hyperplane apa sih yang terbaik? Ya, yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas. Pada contohnya untuk input space. Jadi, hyperplane pemisah terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur nilai marginnya berapa ya. Istilahnya berapa sih nilai titik maksimalnya. Contohnya ini ya. Ini rumus yang dipakai untuk SVM ya. Ini jadi rumus-rumusnya ini. Selanjutnya dilanjutkan setelah ini baru kita lanjutkan untuk parameter untuk biasnya. Di sini ini untuk menambah semua vektor ya. Jadi untuk skalanya itu istilahnya kita untuk optimasi
tak dibatasi yang terhubung sebagai berikut. Ini untuk nilainya. Untuk rumusnya. Terus ada persamaan di atas merupakan masalah utama dari untuk sebetulnya turunannya itu ada L1 di SVM. Jadi dengan kerugian standar karena nilai S1 SVM tidak terdiferensi, maka versi populer dikenal dengan nilai itu ada L2 ya, istilahnya lanjutannya itu kita dengan meminimalisir kerugian standar kuadrat. Ini rumusnya yang dipakai ya. Ini hanya untuk pengetahuan ya, untuk referensi saja. Ini untuk hari ini kita tidak bahas. Terus selanjutnya kita lanjut ke nilai S2 untuk SVM-nya. Setelah tadi selesai baru kita turunkan lagi. Jadi di sini nanti menyebabkan sebuah kerugian besar untuk titik-titik yang melanggar batas. Ya, contohnya ini ada 2 buah sehingga mendapat skor ujaran. Ini saya sampel dari text meaning ya, ujaran kebencian dapat dirumuskan sekian ya. Ini. Terus berapa sih nilai J-nya? Merupakan kelas label dari ujaran kebencian. Sehingga ketika nilainya V sama dengan Z itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Tidak boleh minus. Maka nilai Y itu kita tambah 1. Ya. Terus ketika lebih kecil dari 0, maka untuk nilai Y-nya itu kita buat minus 1. Oke. Jadi ini untuk supervector machine itu ada nilai acaknya, itu contohnya itu kan kalau ujaran kebencian itu kan apa text meaning itu kan ada nilai positif, ada nilai negatif ya, sentimen positif, sentimen negatif seperti kemarin di data meaning, maka kita bisa untuk plus sama minus. Oke, ini sekitaran tentang metode support vector machine ya di kecerdasan buatan. Support vector machine itu bisa juga kita pakai di data mining. Machine learning itu bisa machine learning lebih condong ke data mining, berarti itu yang kita bahas tentang datanya. Kalau machine learning condong ke kecerdasan buatan, kita lebih bahas tentang logiknya atau algoritma apa sih yang cocok yang dipakai. Oke. Terus machine learning itu ada kelebihannya. Ya. Contohnya itu untuk ini ya, mengklasifikasi sebuah pattern, terus meminimalkan nilai error, istilahnya untuk training set, ya. Terus kedua itu untuk kita definisikan sebagai masalah yang dihadapi suatu metode untuk pattern, untuk reorganization-nya. Jadi di sini ini mengestimasikan nilai parameternya ya, berapa nilai hidden neuron pada neural network. Itu kelebihannya. Itu terus banyak juga di machine learning yang kelebihan dan kekurangannya. Terus ada juga kekurangannya ya di machine learning. Contohnya itu untuk problem skala besar itu sulit dipakai untuk penggunaan machine learning ya. Ini sekilas tentang pengenalan atau introduction tentang kecerdasan buatan materi di machine learning. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Frankie, Melvin, Romi? Pak, Ya. ini ada mau tanya yang project. Kan Projectnya kenapa? kan contohnya ini saya kan kemarin ada buat sistem informasi akuntansi kan, Pak. Ya. Itu saya kan sama anak akuntansi buatnya. Ya. Ya, jadi saya kan buatnya itu harus ada cek sama dia gitu kan, Pak. Itu bisa dipakai nggak sebagai itu tugas untuk ini, tugas akhirnya? Tugas akhir boleh, tapi pakai metode ya, tambahkan aja metode untuk machine learning-nya. Metode kecerdasan buatan. Ya, Nggak masalah. kecerdasan buatan. Iya, nanti tambahkan aja pakai metode apa, disentri atau apa ya, nggak masalah gitu.
Oke, Pak. Oke. Oke. Kan metode kan kemarin kan sudah saya jelasin kan beberapa metode di kecerdasan buatan ya. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, artinya kalau ditambah metode yang Malvi bilang itu bisa jadikan KP ya? KP, apa skripsi ya, Pak? Bisa. Iya, karena kan untuk skripsi itu salah satunya itu kan ada metode ya. Metode itu misalnya, Pak, saya mau bahas tentang istilahnya kalau KP kan kita bahas tentang proyeknya, ya kan? Skripsi itu kita bahas tentang analisanya. Jadi istilahnya KP sama skripsi itu kalau bisa satu aplikasi, satu program nanti dikembangkan, diteliti di skripsinya. Contohnya buat aplikasi akuntansi ya, nanti metodenya pakai sistem bergulir keputusan, pakai metode A, B, C di akuntansi itu. Ya, jadi buat aplikasi satu itu bisa untuk KP, bisa untuk skripsi. Kalau pakai metode itu satu halaman aja ya, yang susah kan buat aplikasinya. Bener kan? Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham? Sudah jelas yang saya terangkan? Untuk hari ini kita bebas tugas dulu ya. Kita sandi dulu. Biar kalian bisa renggangin otak ya. Kan kemarin tiap pertemuan ada tugas ya. Sekarang nggak ada dulu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan tentang materi pengantar machine learning? Silakan. Sudah paham semua? Sudah jelas? Oke, halo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau discuss juga boleh ya, nggak masalah seputar kecerdasan buatan. Tidak ada semua? Atau saya lanjutin yang pertanyaan tadi saya, Pak? Boleh. Yang di 9. Kalau gitu saya share screen aja ya, Pak ya? Boleh. Oke. Sebentar. Halo, kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan. Yang mana? Yang ini Pak, seleksi roll wheel ini. Iya. Pak, dari mana kalau kita tahu ini itu yang bagian probabilitas I2 ini kena seleksi ya Pak? Kan dari kasus ini. Dari ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan data dari 3153. 3153 dari ininya. Ini? Iya. Tapi kita gimana bisa tahu assume-nya ini kalau yang ini itu dihilangkan diseleksi gitu. Jadi yang probabilitas I2 ini nggak ada di dalam pemasangan kromosom. Maksudnya gimana? Ini cuma ada I1, I3, I3 sama I4. I2-nya nggak ada, Pak. Ini ya, Frankie, penjelasannya itu diasumsi. Itu asum. Lulet dilakukan 4 kali menghasilkan 1 kopi dari I1, 2 kali I3, 1 kali I4. I2-nya nggak ada kan? Karena dia cuma ada 0,08. Itu 8%. Di Lulet dia nggak muncul gitu maksudnya. Minimum untuk muncul itu berapa persen gitu? Karena kan sini semua ada kemungkinan untuk muncul. Tergantung dari kebutuhannya. Ya. Kalau kan ini kan di soal nanti kan ada kan berapa sih kita mau buat minimum kebutuhannya ya. Itu biasanya sih nanti kita tentukan nilai persentasenya. Kalau ini kan contohnya kan secara umum. Ya. Ini yang ini nggak ada contoh itunya Pak, ditentukannya. Jadi kemarin waktu
kuis ataupun PR yang dari sini, saya pun kebingungan untuk ini dapat dari mana sih. Ini kan saya tahu hitungannya gini, dari populasi yang di sini, tapi mana kita tahu kalau prop ini nggak muncul dan itu kayak ada syaratnya nggak, berapa persen ke bawah gitu? Kalau syaratnya sih tidak ada ya, itu kan tergantung dari soal atau kebutuhannya gitu. Contohnya coba di slide ke bawah lagi, saya nggak nampak. Ini Pak. Yang ini kan, ya kan? Ini kan untuk nilainya ya. Jadi di sini kan untuk nilai istilahnya untuk meeting poll-nya ya. Kan kita kan mau untuk acak, ya kan? Jadi kan kita menggunakan untuk asumsi acaknya gitu. Jadi yang ini kita pakai kan ada yang 1, 3, 3, 4. Kan ini kan nilainya yang akan kita pakai. Contohnya kan 1 sama 3, 2 sama 3 kan untuk acaknya itu kan tergantung dari kitanya. Ya kan? Terus saya nggak nampak lagi ke bawahnya. Coba Frankie. Nah, ini kan untuk hasilnya. Istilahnya ke atas. Ke atas. Ya, ini kan untuk seleksi baru kan. Terus ini kan acak kita kan bebas kan kita tentukan. Terus ke atas lagi. Ya. Ke atas lagi. Ini kan dari ke bawah. Ke bawah. Nah, ini kan dari soal ini. Ya. Jadi istilahnya ini kan ada asumsi ya. Asumsinya itu contohnya kita putar selama, coba naikin lagi dikit. Nah, bentar. Naikin lagi dikit, Frankie. Yang mana satu? Turun lagi nggak bisa ya? Terus naik ke atas. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Dikit lagi. Gimana sih? Bentar, saya nggak bisa ngontrol ini ya. Kalau pakai yang itu emang agak susah Pak. Udah Pak. Pakai yang web emang susah mau lihat itu share screen. Iya. Jadi kalau bisa Bapak download aja sih yang desktop. Yang desktop lebih lebih stabil. Gitu. Soalnya masalahnya laptopnya nggak bisa install laptop kantor kan. Pakai yang untuk istilahnya untuk kantor sini saya ketutupan tulisan-tulisan jadi nggak nampak tulisannya. Oke ya, jadi ini untuk istilahnya saya nampak tidak ada kromosom ditentukan secara acak ya. Terus coba ke bawah lagi dikit. Nih, ini kan asumsi roulette dilakukan 4 kali dan menghasilkan 1 kopi dari satu kopi dari nilai 1 kan, contohnya ini. Terus 2 kopi dari nilai I3. Berarti I3-nya itu keluar ini 2 kali. 1 kopi dari nilai untuk I4. I1, I2 nggak keluar karena kan asumsinya di sini kan nggak ada. Asumsinya kita buat sendiri ya Pak? Iya. Jadi suka-suka kita tentuin yang keluar yang mana? Iya. Kalau di ini kan kita mencari manual. Kalau di sistem itu komputer yang training otomatis. Ya. Jadi kalau mencari manual ya modelnya seperti ini. Tapi kan kita nggak disarankan kan pakai manual ya pencariannya ya. Disarankan kan kita pakai aplikasi. Aplikasi kan kita bisa pakai WK, pakai RStudio, pakai Lemon, itu untuk aplikasi training set. Jadi nanti itu sistem yang mempelajari sendiri, yang mengolah sendiri, bukan secara manual seperti kita. Ini kan contohnya kita gambaran kenapa diolah manual, supaya nanti kalau kita membangun sistem, itu nanti modelnya seperti ini. Jadi, kenapa kok I2-nya nggak ada? Karena kan di asumsinya kan nggak ada kan? Benar nggak? Ya, itu masalahnya. Jadi istilahnya itu untuk trainingnya. Ya,
Bisa juga kita tentukan untuk batas nilai probabilitasnya 0,8. Selain ke bawah nggak tampil bisa juga nggak masalah gitu. Tapi kalau yang kasus ini ada keterangan asumsi, berarti kita ngikutin dari asumsi ini. Ya, paham? Paham, Pak. Lalu Ya. ada satu lagi, Pak. Ya. Kalau pemasangan konsem ini pasangannya itu cuma terdiri dari dua ini aja kan? Boleh Kemarin banyak. pas kemarin itu kan 6 data yang pas kuis atau apa ya? Gua lupa. Iya, kuis itu kemarin. boleh bebas itu ya. Itu kan ada 6 data. Kalau yang nama pasangan itu apakah bebas, kita pasangin? Nggak masalah, bebas. Pasangannya ini boleh lebih dari isinya dua, misalnya 1, 2, 3 bisa. Boleh, nggak masalah. Tapi gimana cara dia crossover, Pak? Kenapa? Kalau misalnya ada 3 gitu kan pairnya, pair 1 tuh ada 3 data. Tapi kalau di crossover ini gimana, Pak? Crossovernya? Kita tentukanlah dari nilai silangnya crossovernya, baru batas berapa gitu untuk nilainya kan. Tergantung dari apa yang kita tentukan. Kalau di sini kan 2 ya, nanti kalau 3 akan ada nanti ini kan ngambilnya dari nilai crossover itu kan dari atas tadi ya. Ada set 3, ada set 1, ada set 2 kan. Kan dari soal tadi kita tentukan. Ya. Yang saya tanyakan itu misalnya kan kayak kemarin itu di tugas atau kuis itu ada 6 data. Ini kan datanya cuma ada 4 dan kalau dibagi jadi pasangan itu cuma jadi 2-2. Kalau 2-2 ini kan ditukar sama yang di bawah. Kalau satu pasangan enak tukarnya. Kalau misalnya ada 3 data itu gimana logikanya, Pak ya? Kalau 3 diacak aja, acak random sesuai dengan soalnya. Kalau ini kan yang kita acak kan dari nilai 3 sama 1, istilahnya untuk ke atas dulu. Ke atas dulu. Ini kan 1 sama 3. Tadi mana? Ini, Pak. 1 sama 1. 1 sama 3 kan ini kan dari kasus ini. Dari asumsi kan? Ya. Jadi dari nilai asumsi ini baru nanti kita turunkan ke bawah. Ke bawah. Nanti kita untuk penyilangannya. Penyilangannya ini kan kita pakai 31. Kalau seandainya penyilangannya ada ini kan 2, 3, berarti buat aja ke 3-nya nanti disilang-silang gitu. Yang penting pokoknya itu tidak ada yang nilai dominan ya, istilahnya. Jadi kan nyilangnya kan bisa seperti ini atau bisa nyilang satu lagi ya untuk silang secara kromosom untuk nilainya. Oke? Masih bingung? Udah nggak, Pak? Oke. Pak, aku mau nanya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau nanya. Berarti dari kesimpulan yang Bapak bilang tadi, kan kita buat asumsi sendiri. Berarti kalau kayak gitu gak ada nilai yang pasti dong. Yang mananya? Kan kita buat asumsinya sendiri, sedangkan tiap orang punya asumsi yang berbeda-beda. Karena kan itu kan nanti kan kita kan pakai learning ya. Jadi nanti itu yang ngerjakan sistemnya gitu. Kalau manual memang beda-beda gitu. Kecuali satu lagi kan pakai rumus. Ada yang pakai rumus kan? Iya. Ya, itu baru kalau pakai rumus baru sama. Tapi kalau model kayak seperti itu pasti beda-beda dong gitu. Kan beda-beda karena kan kita bisa lihat mana sih yang alurnya jalannya yang benar itu yang kita anggap benar gitu untuk trainingnya. Paham sih? Paham Pak. Ya. Terus, Pak, jadi istilahnya pedomannya ini kan kalau mau sama itu kita harus pakai yang pakai rumus. Ya. Itu kan untuk modelkan training kan kalau roll set kalau diputar-putar kan hasilnya beda, bener nggak? Iya, Pak. Iya, kayak dadu kan kita putar kan, saya muter keluar 5. Kamu Vin mungkin muter bisa keluar nilainya 3. Nggak ada yang sama kan? Kan sama-sama bener ya? Kita muter satu dadu kan? Bener nggak lucunya?
Ya, Iya, Pak. silakan ada lagi. Terus ada nggak contoh jawaban dari Bapak? Soalnya kita kan nggak kan contohnya kan cuma 4 contoh. Nah, Ya. sedangkan kan di tugas kan kita buat 6 juga. Sebenarnya kita juga bingung kan kerjainnya. Karena beda, terus mungkin cara crossover-nya gimana, asumsinya. Ya, kalau jawaban standar untuk yang itu istilahnya benar, ya kita lihat dulu dari alurnya. Kalau dari awal sudah istilahnya terstruktur berarti udah benar ya. Kan masing-masing itu pasti beda karena kita kan pakai putaran. Kalau kita menggunakan dadu otomatis hasilnya pun beda. Antara saya 2 kali ngeluarin dadu sama yang lain itu kan beda. Yang penting istilahnya alurnya step by step-nya sudah benar, itu saya anggap sih sudah benar gitu ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai ketemu minggu depan ya, karena saya jam 8 ada kelas. Oke. Oke, Pak. Jangan lupa ya, kalian jaga kesehatan karena di Batam kita sudah 30 orang ya kena corona. Kebetulan di tetangga istilahnya tetangga perumahan agak jauh dikit pun sudah yang kena yang positif. Jadi kalian semua harus hati-hati. Ya, jangan sampai nanti ketemu di kelas depan atau istilahnya kalau corona sudah habis, biar kita ngumpul lagi bareng-bareng di istilahnya bisa kelas offline lagi ya. Oke, jadi jaga kesehatan supaya kalian bisa wisuda tahun depan atau tahun ini wisudanya? Tahun depan, Pak. Tahun depan ya, supaya Tahun depan, kalian Pak, bisa alhamdulillah. wisuda tahun depan. Jadi harus tetap hidup. Oke? Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Oke, bye-bye.